Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul membahas tentang salah satu kesunahan yang ada di dalam hari raya Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab istihbab adh-dhahab ila al-'id wa 'iyadatil marid wal hajj wal ghazwi wal janazah wa nahwiha min tariqin wa ruju'i min tariqin akhar li takthiri mawadhi'il ibadah. Pada bab kita kali ini akan membahas tentang kesunahan berangkat menuju Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang haji, yang berperang, menjenguk jenazah, ta'ziyah dan selainnya min tariqin dari satu jalan, waruju' min tariqin akhar dan kembali lewat jalan yang lain, litaktsiri mawadhi'il ibadah untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu 'idin, apabila Nabi Muhammad SAW berada pada Yaumul Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, khalafat tariq, Rasulullah SAW khalafat tariq, menyalahi jalan. Rawahul Bukhari. Jadi dari hadis ini bahwa menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid mengerjakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, Nabi Muhammad SAW lewat di satu jalan. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika menuju ke masjid, berangkat dan perginya beliau melalui jalan yang berbeda. Ketika berangkat lewat jalan depan, Rasulullah ketika pulang lewat jalan belakang. Qauluhu khalafat tariq, perkataan khalafat tariq, menyalahi jalan, yakni yaitu dhahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar, yaitu berangkat pada satu jalan kemudian pulang pada jalan yang lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW kana yakhruju min tariqis syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi, adalah baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak pergi menunaikan hajat, entah itu menjenguk orang yang sakit ataupun beliau ingin menjenguk sahabat yang meninggal dunia ataupun menjenguk sahabat beliau yang ingin berangkat ataupun pulang dari pergi haji, maka Rasulullah SAW dikisahkan disebutkan yakhruju min tariqis syajarati, beliau keluar dari jalan yang disebut jalan tariqis syajarah, jalan syajarah, yang dimana di jalan tersebut terdapat masjid yang disebut Masjid Dzulhulaifah. Beliau lewat jalan tersebut. Wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi, dan ketika pulang beliau Rasulullah SAW yaitu masuk
melalui jalan Al-Mu'arras yang terdapat Masjid Al-Mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyatil 'ulya. Disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ingin masuk ke kota Mekah, beliau melalui jalan Tsaniyatul 'Ulya namanya. Wa yakhruju min ats-tsaniyatis sufla, dan beliau keluar atau pulang melalui jalan Tsaniyatis sufla. Dari hadis yang telah disebutkan barusan bahwa hikmah yang dapat kita ambil bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau bepergian, entah itu menengok orang sakit ataupun ingin menengok jenazah, ingin silaturahim, ingin menengok orang yang ingin berangkat atau pulang dari pergi haji, atau baru pulang dari peperangan, ataupun ingin pergi menuju masjid, ingin sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka Rasulullah SAW selalu berbeda memilih jalan ketika berangkat dan ketika pulang. Hikmahnya adalah dalam rangka untuk litaktsiri mawadhi'il ibadah, ya memperbanyak tempat-tempat yang bisa dijadikan ibadah. Ya, pada intinya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa bersilaturahim, karena ketika kita berjalan di jalan yang satu, kita akan menjumpai banyak orang, dan ketika kita pulang akan menjumpai orang-orang yang berbeda. Maka di situ nilai ibadah silaturahim akan kita dapatkan. Kita tahu sendiri bahwa nilai ibadah silaturahim itu fadilahnya sangat besar sekali. Salah satunya dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin diluaskan, dihamparkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaknya perbanyak silaturahim, menyambung tali silaturahim, menghubungkan tali persaudaraan. Dan hikmah daripada hadis yang telah kita baca tadi, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, ya, yang akan kita peroleh, karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju kebaikan itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap jengkal kaki yang kita pijak dalam rangka niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanah yang kita pijak, ya, yang kita lalui, jalan yang kita lalui, maka akan menjadi saksi atau akan menjadi bukti bahwa kita pernah beribadah di atasnya. Kenapa kita akan bisa meraih pahala yang banyak? Seperti tadi disebutkan bahwa banyak ibadah yang bisa kita lakukan walaupun itu di jalan. Salah satunya adalah afsus salam. Kita bisa menyebarkan salam kepada orang lain, ya, banyak senyum. Senyum kan ibadah. Banyak senyum, ya. Ada sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah keluar ketika Yaumul Aid. Rasulullah SAW ketika Yaumul Aid, beliau keluar lewat satu buah jalan. Rasulullah SAW melihat kegembiraan di antara kaum muslimin, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Melihat melihat sahabat-sahabat sedang bergembira, begitu juga anak-anak yang sedang bermain. Ya, suatu ketika di ujung jalan Nabi Muhammad SAW menjumpai seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah SAW karena memiliki sifat yang kasih sayang, ya, peduli, Rasulullah SAW menghampiri anak tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Kata anak tersebut, "Saya bersedih karena saya tidak seperti anak-anak yang lain. Ketika hari raya Idul Fitri, mereka bergembira pakai baju baru, kemudian mereka bergembira karena masih memilih orang tua. Sedangkan saya, orang tua sudah tidak punya, tidak ada yang membelikan baju baru, maka saya sendirian, makanya saya bersedih." Akhirnya dengan sifat lembutnya, dengan sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW,
di hari Idul Fitri, anak kecil tersebut dibawa pulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apakah kamu senang jika aku menjadi ayahmu? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anak tersebut sangat bergembira sekali. Saya akan sangat bergembira jika engkau, wahai Rasulullah, menjadi ayah angkat saya. Akhirnya anak tersebut dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah Siti Aisyah, diberikan makan, kemudian diberikan baju baru, dan akhirnya anak yatim tersebut menjadi anak yatim yang sangat bergembira dan menjadi anak yang paling bergembira ketika hari raya Idul Fitri. Demikianlah salah satu hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW selalu keluar, ya, menyapa sahabat-sahabatnya ketika hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang telah kita paparkan barusan dapat kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, dan dapat kita amalkan dalam hal ihwal kehidupan kita sehari-hari dalam rangka ittiba', mengikuti daripada tuntunan dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.